Selamat datang di Maria Ulfa YouTube channel. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Hai Mams, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan sehat ya Mams. Bahagia ya Mams kalau kita memperhatikan tumbuh kembang anak kita. Semakin hari, anak kita semakin pintar. Nah, kalau kita lagi bermain sama anak kita seperti ini, suka teringat gak sih Mam perjuangan saat mengandung dan melahirkan? Tiba-tiba tanpa terasa anak kita sudah besar ya Mam. Apalagi Naraya, pas lahir berat badannya hanya 2 kilo. Selain BBLR, Naraya itu juga prematur. Ya Mams, anak saya lahir prematur 36 minggu dengan 3 kali suntik pos pematangan paru. Iya Mams, Naraya terlahir prematur. Pasti Mam banyak yang bertanya, kok bisa sih lahir prematur? Sedikit sharing Mam, saya akan menceritakan mengapa Naraya bisa terlahir secara prematur dan BBLR. Simak terus videonya ya Mam. Saya dan Papa Naraya menikah 4 Februari 2017. Dan 8 minggu setelah menikah, saya dinyatakan positif hamil. Perlu 5 kali tes pack sampai akhirnya kami berdua benar-benar yakin bahwa saya itu hamil Mams. Nah, saat di bidan saya membawa hasil tes pack saya. Nah, lalu saya mengkonsultasikan ke bidan. Dan bidan menyarankan saya untuk datang kembali 1 minggu berikutnya agar dapat dilakukan USG. Nah, di akhir sesi konsultasi dengan Bu Bidan, saya diberikan buku pink ini sebagai tanda bahwa benar saya telah positif hamil. Papa Naraya ingin anak pertamanya setiap bulannya itu harus dikontrol di salah satu rumah sakit. Nah, jadi minggu berikutnya setelah kunjungan pertama kami ke bidan dekat rumah, nah kami memutuskan untuk kontrol ke rumah sakit. Dan kebetulan di dekat rumah itu ada salah satu rumah sakit swasta yang bagus OB-GYN-nya. Setiap bulan kami rutin kontrol di poli kandungan tersebut. Dan kami juga senang karena dokter yang menangani pun sangat kooperatif dan rinci dalam memberikan penjelasan terkait dengan kandungan saya. Sampai pada usia kehamilan 20 minggu, ternyata dokter bilang bahwa BBJ atau berat badan janin tidak sesuai dengan perkembangan semestinya. Jadi berat badan janin pada saat itu hanyalah 200 gram. Nah, padahal dokter bilang seharusnya di usia kehamilan tersebut itu seharusnya sudah 2 kali lipat, 300 sampai dengan 400 gram. Agak drop saat dokter bilang hal tersebut karena pada saat itu berat badan saya sudah naik 8 kg. Dan ternyata Naraya pada saat di kandungan saya itu tidak dapat menyerap nutrisi secara maksimal. Jadi apa yang saya konsumsi itu tidak terserap oleh janin, melainkan hanya terserap oleh saya, sehingga berat badan saya itu menjadi membengkak, sedangkan berat badan janin itu naik tapi tidak signifikan. Nah, pada saat itu dokter menyarankan untuk ekstra minum susu kehamilan, lalu memperbanyak waktu makan, jadi makan sering tapi porsinya tidak terlalu banyak. Lalu perbanyak makan sayur, buah, dan lain sebagainya. Nah, tapi bulan berikutnya saat kami memeriksakan kandungan saya, ternyata masih sama kasusnya. Kenaikan berat badan janin tidak signifikan. Nah, berat badan yang signifikan itu terjadi ke saya kembali. Jujur, saya kembali drop dan terus bertanya-tanya, kok bisa sih seperti itu?
Nah, lantas setelah itu saya mencoba saran dari beberapa teman yang sudah berpengalaman terkait dengan kehamilan. Nah, lalu saya disarankan oleh rekan-rekan saya, oleh teman-teman saya itu untuk makan coklat, makan es krim, makan tahu, tempe, ikan, daging, dan lain-lain. Dan masih sama, berat badan janin masih kurang dari semestinya. Nah, jadi pada saat itu dokter kembali menyarankan saya untuk perharinya makan 4 butir telur rebus, di mana menurut dokter, jadi telur rebus itu dapat meningkatkan berat badan janin. Nah, jadi setiap hari itu saya makan 4 butir telur dengan harapan bahwa berat badan janin itu dapat meningkat. Pasti Mams bertanya-tanya, kok takut sekali sih berat badan janinnya itu, padahal baru di trimester kedua berat badannya masih jauh dari harapan. Ya karena menurut dokter, kenapa harus dikejar terus berat badan janinnya? Karena khawatir bahwasanya berat badan janin saya pada saat itu tidak dapat mengejar ketertinggalannya. Jadi khawatir nanti ketika dilahirkan itu BBLR. Jadi harus dikejar tiap bulannya agar stabil atau sesuai dengan tumbuh kembang yang semestinya. Nah, di usia kehamilan 34 minggu, saya mulai merasakan kontraksi palsu. Jadi mulai dari sakit ringan sampai merasakan sakit yang amat sangat sakit, lalu perut itu tiba-tiba kencang dengan sendirinya, mules, dan lain sebagainya. Ya pasti Mam tahu sendiri ya bagaimana rasanya kontraksi palsu. Dan ternyata di usia kehamilan 35 minggu, tepatnya itu subuh, jadi ketika saya mau mandi, mau sholat, dan siap-siap untuk berangkat kerja, nah di situ saya merasakan hal yang aneh di perut saya. Dan ketika saya pergi ke kamar mandi lalu buang air kecil, dan ternyata saat buang air kecil itu keluar darah. Benar-benar terkejut bukan main, karena jujur selama ini itu saya tidak pernah yang namanya pada saat hamil itu tidak pernah yang namanya merasakan ngeflek dan lain sebagainya. Jadi pada saat itu tiba-tiba ada darah keluar, itu benar-benar yang shock, langsung bingung, langsung panik. Nah, karena memang benar-benar sudah panik, jadi saya langsung berteriak, langsung memanggil suami saya, dan suami saya dan saya memutuskan untuk langsung pergi ke rumah sakit. Tepatnya jam 7 pagi saya dan suami itu langsung berangkat ke rumah sakit. Nah, tapi sampai di rumah sakit ternyata dokter kandungan yang biasanya menangani saya itu sedang tidak ada di tempat. Jadi per hari itu tidak ada jadwal untuk beliau praktik. Jadi makin bingung, makin panik. Nah, jadi suster di sana menyarankan untuk diperiksa oleh dokter kandungan yang berbeda. Dan saya dan suami pun mengiyakan karena memang benar-benar sudah bingung harus apa. Tepatnya jam 8 pagi itu saya dan suami sudah menunggu di poli kandungan. Dan ternyata semua dokter kandungan pada saat itu sedang ada tindakan. Nah, jadi saya dan suami itu harus menunggu ditambah panik. Jadi benar-benar pikiran tuh udah yang kalang kabut kemana-mana, udah benar-benar gak bisa berpikir sama sekali. Tangan itu sudah dingin semuanya, dan ditambah perut saya itu kembali mengencang dan mulai merasakan mules. Nah, 2 jam berikutnya dokter juga belum ada yang datang ke poli, jadi masih ada di ruang tindakan. Nah, jadi suster di sana menyarankan saya untuk CTG terlebih dahulu. Nah, dari hasil CTG tersebut dilihatlah bahwa saya sudah mengalami kontraksi, dan kontraksinya itu
sudah mulai ritmenya itu sudah mulai mengencang, semakin lama semakin mengencang. Dan setelah CTG saya diperiksa atau dicek pembukaan, dan ternyata saya sudah masuk ke pembukaan 1. Selang beberapa waktu dokter hadir, dan pada saat itu saya di USG. Nah, setelah di USG dan diberikan pemahaman, pengertian oleh dokter, dan saya disarankan itu untuk dirawat selama 3 hari. Kenapa dirawat? Jadi kenapa harus dirawat itu karena untuk menghilangkan kontraksinya. Yang pertama. Dan yang kedua, khawatir kalau sudah dirawat tapi kontraksi itu masih tetap ada dan Naraya memang benar harus dilahirkan pada saat itu di usia kehamilan tersebut. Jadi untuk berjaga-jaga bahwa agar paru-parunya itu sudah matang, jadi selama proses perawatan itu saya disuntik 3 kali pos pematangan paru. Oke, pada saat itu saya dan suami mengiyakan untuk atau menyetujui untuk dirawat, karena memang jujur pada saat itu kami berdua sama sekali tidak punya yang namanya pengetahuan atau pemahaman terkait dengan kondisi yang saya alami. Jadi pada saat itu kami benar-benar mempercayai dokter agar dapat dibantu, karena memang pada saat itu berat badan Naraya juga masih jauh dari perkembangan yang seharusnya, dan juga pada saat itu kalau memang misalnya harus dilahirkan juga pastinya dalam kondisi yang sudah baik gitu, sudah siap untuk dilahirkan. Jadi kami benar menyerahkan semuanya ke dokter agar dibantu selama proses perawatan tersebut. Ruangan sudah siap dan 3 hari 2 malam saya dirawat di rumah sakit tersebut dengan 3 kali disuntik pos pematangan paru. Dan benar-benar saya benar-benar baru tahu bagaimana rasanya disuntik pos pematangan paru. Pada saat suntikan pertama itu ibu saya yang menunggu saya pada saat itu, sampai tidak kuat melihat ekspresi saya ketika suntikan tersebut dimasukkan ke dalam infusan. Jadi benar-benar rasanya itu luar biasa sekali. 3 kali suntik pos pematangan paru dengan harapan bahwa kalau memang benar Naraya harus dilahirkan cepat, nah Naraya sudah siap paru-parunya. Jadi kekhawatiran dokter itu adalah masuk ruang NICU. Jadi kenapa disuntik pos pematangan paru? Yaitu dia agar paru-parunya sudah matang dan tidak perlu masuk ruangan NICU apabila Naraya memang benar harus dilahirkan secara cepat. Dede.